Halo siswa-siswa kami sekalian, hari ini kita belajar mengenai sifat-sifat hidrokarbon. Sifat hidrokarbon ada dua, yang pertama kita pelajari sifat fisiknya, yang kedua nanti kita bahas sifat kimianya. Nah, untuk sifat fisik yang pertama kita bahas adalah titik didih ya. Kenapa kita bahas titik didih? Karena titik didih ini trennya naik ya, naik sesuai dengan kenaikan MR. Perhatikan data tabel di bawah ini. Ini adalah tabel titik didih berdasarkan percobaan ya. Jadi metana dengan MR 60, titik didihnya adalah 164. Sedangkan etana dengan MR 30, titik didihnya adalah minus 88. Atau kita lihat sampai ke bawah, semakin besar MR-nya, maka titik didihnya juga semakin besar. Sehingga kita bisa lihat kesimpulannya yang adalah jika MR semakin besar, maka ya untuk semua senyawa hidrokarbon, walaupun di sini bukan contohnya alkana ya, ini berlaku untuk semua senyawa hidrokarbon. Jika MR semakin besar, titik didih juga akan semakin besar. Nah, titik didihnya juga semakin besar. Sebaliknya, NR semakin kecil, titik didih akan semakin kecil juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana titik didih untuk isomer, senyawa yang berisomer? Seperti kita ketahui, senyawa-senyawa yang berisomer itu rumus molekulnya sama, sudah pasti MR-nya juga sama. Nah, oke ya, perhatikan penjelasan Ibu. Nah, perhatikan senyawa yang berisomer berikut ini. Nah, ini adalah N-butana, itu ini ya, C-nya 4, berarti C4H8. C4H10. Isobutana juga C4H10 ya. Seperti kita ketahui, MR-nya adalah ini ya, MR-nya adalah 58. Baik si N-butana maupun isobutana itu sama-sama memiliki MR sama dengan 58 ya. Ini MR-nya 58, ini juga 58. Kita lihat titik didihnya si normal butana itu adalah minus 0,5, sedangkan isobutana itu adalah titik didihnya minus 10 ya. Nah, kita lihat si N-butana itu punya rantai lurus, sementara si isobutana punya satu cabang ya. Nah, maka bisa kita simpulkan untuk senyawa yang berisomer semakin banyak cabang, maka titik didihnya semakin rendah. Yang punya titik didih tertinggi itu adalah rantai yang lurus ya. Titik didih tertinggi dimiliki oleh isomer dengan rantai lurus. Rantai yang lurus. Oke, itu dia ya. Nah, jadi bagaimana trik untuk mencari jawaban di soal? Misalnya yang ditanya, manakah senyawa yang memiliki titik didih tertinggi? Nah, bisa kita lihat untuk mencari senyawa-senyawa yang memiliki titik didih tertinggi atau mengurutkan titik didihnya. Ini kita mulai, boleh dari tertinggi ke terendah dan sebaliknya. Maka langkah pertama kamu harus cari MR yang paling besar. Nah, MR yang paling besar tentu saja dimiliki oleh C yang paling banyak, begitu ya. C paling banyak ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu cari apa lagi? Cari rantai yang lurus. Cari rantai yang lurus ya. Rantai yang lurus dengan catatan kalau MR-nya sama ya. Titik didih tertinggi tidak bisa ditawar-tawar ya, dimiliki oleh MR paling besar, ini nomor 1. Kemudian rantai yang lurus. Nah, jadi kalau misalnya C yang sama antara alkana, alkena, alkuna, bagaimana titik didihnya? Nah, kamu tinggal cari MR-nya saja. Nah, ini kan misalnya sama-sama C-nya 4, C4H10, C4H8, C4H6 ya. Sudah pasti ini MR-nya paling tinggi. Ini MR tertinggi. Ini nomor 2 ya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Kenapa ya? Lihat saja ini hanya lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian titik didihnya juga sudah pasti, yang nomor 1 adalah si alkana, nomor 2 adalah si alkena, nomor 3 paling tinggi ya, ini adalah si alkuna ya. Oke, begitu dia kalau kita hubungkan
antara yang ketiga itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana kelarutannya di dalam air ya. Ini tadi masalah titik didih sampai di sini. Nah, ini sampai di sini masalah titik didih tadi ya. Nah, sekarang kita bahas masalah kelarutannya di dalam air. Nah, semua senyawa hidrokarbon ini sukar larut dalam air. Sukar larut dalam air. Nah, kenapa? Karena mereka adalah senyawa-senyawa nonpolar. Nonpolar. Nah, ini nanti kita bahas di materi seterusnya ya. Karena mereka adalah nonpolar, jadi lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar lainnya ya, dalam pelarut nonpolar lainnya. Nonpolar lainnya contohnya CCl4 ya, karbon tetraklorida. Oke. Nah, di sini dia lebih mudah larut. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat kimianya. Kalau kita menyangkut sifat-sifat kimia, itu berarti menyangkut reaksinya ya, menyangkut reaksi. Nah, kita mulai dulu untuk alkana. Alkana adalah senyawa yang sukar bereaksi. Karena sukar bereaksi dia disebut parafin ya, sebutan untuk alkana. Nah, reaksi-reaksi penting untuk alkana itu termasuk alkena dan alkuna juga sama ya. Yang pertama itu adalah pembakaran. Semua hidrokarbon, saya ulangi, semua hidrokarbon ketika dibakar, semua hidrokarbon berarti termasuk alkena ya, ketika dibakar itu berarti ditambah oksigen ya. Ada dua kemungkinan. Jika oksigennya cukup, jika O2 cukup, maka akan menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan air ya, uap air H2O. Ini jika O2-nya cukup. Jika O2-nya kurang, misalnya dalam ruangan ber-AC ya, itu kan oksigennya kurang, maka akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, karbon monoksida dan H2O ya. Nah, ini disebut pembakaran sempurna. Sempurna ya. Yang satu lagi disebut pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna. Nih, tidak sempurna ya. Oke. Nah, ini yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih contoh. Nah, misalnya saya kasih contoh C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Di sini perlu pengetahuan kamu sewaktu kelas 10 untuk menyetarakan persamaan reaksi ya. Yang pertama disetarakan boleh karbonnya dulu, ini C-nya 2 berarti di sini kali 2, baru H-nya 6 berarti di sini 3. Maka ini oksigennya ada 2 kali 2 4, 3 kali 1 7. Maka supaya ini 7 berarti 7/2 begitu ya. Oke. Nah, itu dia salah satu contohnya. Nanti saya kasih juga contoh untuk alkuna. Ini untuk reaksi pertama. Nah, sekarang reaksi kedua, ini adalah substitusi ya. Reaksi kedua. Yang kedua itu reaksi substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi itu adalah penggantian ya. Penggantian atom H. Atom H dengan atom lain. Nah, yang paling sering di sini adalah Cl ya. Contoh saya buat klor ya, klorin. Klorin itu lambangnya Cl. Nah, saya kasih contoh untuk etana lagi ya. Etana itu C2H6. Oke, saya buat strukturnya ya. Saya taruh strukturnya dulu. Nih. Jadi akan dihasilkan di sini adalah etil klorida ya, alkil klorida. Kalau dia semuanya ya,
Yang dihasilkan adalah alkil klorida tambah asam klorida ya. Tambah asam klorida atau nih asam klorida itu adalah HCl ya. Oke. C2H6 kita reaksikan. Sini saya pasang semua H-nya. H, ini H, di sini H, di sini ada lagi H, di sini H, di sini H. Tambah klorin, gas klorin ya, Cl2. Cl2 ini tambah Cl2. Sini berarti Cl ya. Oke, menghasilkan salah satu atom H-nya diganti ya. Ganti dengan ini. Berarti ini menggantikan masuk kemari. Sehingga dia jadi C tadi. Sini ada H, di sini H kembali seperti tadi ya. Nih. Sini. Nih H, nih H, di sini tadi Cl. Oke. Tambah nih H dengan Cl ya. HCl. Oke ya. Jadi kalau kita buat ininya, susunannya, ini saya buat begini saja ya, biar nampak garisnya. HCl. Oke, ini namanya Lewis ya. Kalau kita buat susunannya di sini, saya taruh ke bawah saja ya. Oke. Berarti di sini jadi C. Bentar ya. Ini jadi CH3 CH2Cl tambah HCl. Ini namanya, ini kan etil kan gitu ya. Etil. Nih menjadi etil, sementara ini Cl klorida ya. Etil klorida tambah ini asam klorida tadi. Nah, berarti kalau metana itu akan jadi metil klorida, kalau dengan propil tergantung alkilnya. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Alkena. Oke, sebelum alkena, Ibu lupa ya. Ada satu lagi tadi yaitu reaksi perengkahan ya. Ini cracking atau perengkahan. Nah, ya. Reaksi yang ketiga adalah cracking atau perengkahan. Yang ketiga, cracking atau perengkahan. Nah, apa gunanya reaksi ini? Reaksi ini reaksi memotong ya. Memotong atau memecah. Nah, ini merengkah ya. Memecah alkana rantai panjang. Rantai panjang menjadi rantai pendek ya. Menjadi alkana rantai pendek. Alkana rantai pendek. Nah, contoh di bukunya juga ada contohnya ya. Oke, saya ulang ya, menjadi alkana rantai pendek, dan satu lagi ada alkenanya juga, tidak hanya alkana saja ya. Jadi alkana rantai pendek dan alkena rantai pendek juga ya. Oke. Nah, C7H16 ya, tambah kalau alkena berarti C7H14 ya. Jadi C14H30. Ini contohnya untuk cracking. Biasa digunakan dalam pembuatan bensin ya. Oke, kita lanjut untuk alkena. Nah, alkena ini lebih reaktif ya, lebih gampang bereaksi daripada alkana karena dia punya ikatan lengkap 2. Sama seperti tadi, reaksi-reaksi pada alkana itu ada pembakaran, alkena juga ada pembakaran. Saya kasih contoh untuk C-nya 3 ya, C3H6 tambah O2 juga menghasilkan, saya kasih contohnya sempurna dulu ya, tambah H2O. Oke, nah ini sama 3, di sini hanya 6, di sini berarti 3. Oksigennya jadi 3 kali 2 6, tambah 3 kali 1 3, 9, maka ini harus 9/2.
atau 4,5 ya. Ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana kalau pembakarannya tidak sempurna? Saya kasih contoh juga ya. C3H6 tambah O2. Di sini akan terjadi CO dengan H2O ya. Nah, ini sama ya. Di sini kita buat 3, di sini juga 3 hidrogennya, sini karbonnya 3 ya. Nah, berarti 3 kali 1 3 tambah 3 kali 1 untuk oksigen 6, maka di sini 3. Ini tadi reaksi pembakaran yang sempurna, yang ini yang tidak sempurna. Nah, ya. Ini tadi untuk reaksi pembakaran. Ini tadi yang pertama ya, reaksi pembakaran. Nomor 1 itu reaksi pembakaran. Oke, sekarang kita lanjut reaksi yang kedua. Yang kedua itu adalah reaksi adisi. Kalau pada alkana tadi ada substitusi, pada alkena ada adisi ya. Adisi itu berarti di sini terjadi penjenuhan ikatan rangkap 2 ya. Penjenuhan ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap. Nah, kalau kita katakan penjenuhan, berarti adisinya di situ alkenana berubah menjadi alkana, ya. Nah, di sini dengan katalisnya yang digunakan adalah PT dan Ni, ya. Nah, di sini pada reaksi adisi yang kita gunakan adalah aturan Markovnikov, ya. Aturan Markovnikov. Nah, jadi ketika adisinya tidak simetris, maka yang digunakan adalah aturan Markovnikov. Kalau simetris dia tidak masalah ya. Nanti Ibu jelaskan bagaimana simetris tidak simetris. Nah, aturan Markovnikov itu adalah H akan masuk ke atom C yang paling banyak mengikat atom H ya. Yang paling banyak mengikat atom H. Ini bagi adisi yang tidak simetris ya. Ini saya kasih dalam kurung di sini, adisi tidak simetris. Nah, kita mulai jenis-jenis adisi dulu ya. Oke ya. Saya kasih contoh, ini tadi 2-metilpropena diadisi dengan H2 ya. Nih, CH2 ini tanda ininya CH3 tambah H2. Maka dia akan pertama putus dulu sehingga sini tinggal tangannya kurang 1. Maka kita masukkan H-nya, nih H ya. Ini tadi ya, HH. Ini CH2, CH3, hasilnya tadi adalah CH3, yaitu 2-metilpropana ya. Oke, bagaimana kalau dia diadisi dengan Cl2 ya? Contoh tadi 2-metil 1-propena kita adisi dengan Cl2. Berarti tambah Cl2. Sama, kita gambar dulu strukturnya ya. 1 2 3 4. Nih, di sini ada H2, di sini H, di sini H3, nih H3. Tambah Cl2, Cl. Sama seperti proses untuk H2 tadi, ini dulu putus pertama. Sehingga di sini jadi CH2, tangannya kurang 1, rangkapnya udah hilang ya. CH, ini juga 1, terus dia tadi ke CH3. Nah, si Cl ini akan masuk kemari dan ke sini ya. Sehingga dia menjadi hasilnya adalah CH2 nih ya. CH2 CH, sini tadi CH3, kita gambar dulu ininya ya. CH3. Maka di sini di tangan yang kurang ini tadi akan masuk Cl dan satu lagi Cl. Maka hasilnya jadi CH2Cl, CHCl, CH3, CH3 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau adisinya tidak simetris? Ini masih simetris ya. Cl2, H2 itu simetris karena sama-sama Cl dan sama-sama H. Contoh adisi dengan HCl ya. Kita kasih contohnya adisi dengan HCl.
adisi dengan HCl. Adisinya tidak simetris, ada H dan Cl ya. Oke. Masih tetap sama ya. Contoh 2 metil 1 propena kita adisi dengan HCl. HCl ya. C, C, C. Sama seperti tadi, kita buat dulu strukturnya. Sini CH2, di sini H, nggak ada H-nya lagi ya. Oke. Gimana ini tadi? Ini juga sama ya. Ibu kok salah sih? Nah, nggak ada H-nya ya. Dia berarti jadi mana tadi? C, ini ya, kosong. Nggak ada H. Ibu ulangi ya, tidak ada H-nya. Yang atas tadi Ibu nggak salah ya. Oke. Saya juga bisa silap kan gitu ya, manusia. Bisa silap. Oke, nah jadi kalau ada yang salah soal seperti itu, kamu bisa perbaiki sendiri ya. Oke, kita gambar lagi tadi ini CH-nya. Di sini ada CH3. Jadi reaksi ini termasuk salah satu yang sulit kalau di senyawa karbon ya. Guru juga banyak yang tidak bisa di sini. Jadi bagi yang tidak bisa ya harap menyesuaikan diri, bagi yang bisa bagus kan gitu ya. Oke. Nah, langkah pertama juga sama, ini putus duluan rangkapnya, maka di sini jadi CH2 tadi, tangannya kurang 1. Oke, di sini CH, CH3, di sini C, tangannya juga kurang 1. Di sini ada CH3. Nah, ketika adisi Markov, adisi yang tidak simetris, ini tidak simetris, maka H akan masuk ke yang lebih banyak H-nya. Jadi H yang kaya diperkaya begitu. Jadi H akan masuk kemari. Kenapa? Karena ini lebih banyak H dibanding yang satu ini gitu. Jadi fokus kita tadi C yang ini ya, antara C nomor 1 dan nomor 2 ini fokusnya, karena mereka yang berikatan rangkap. Nah, jadi ke sini akan masuk si H. Nah, sedangkan Cl akan masuk ke sini gitu ya. Nah, supaya lebih apa? Tunggu ya, saya kasih tanda panah yang berbeda ya. Nah, Cl-nya yang panah warna hijau, dia masuk kemari. Nah, jadi struktur yang diperoleh adalah di sini CH2, di sini H, oke, di sini C, CH3, yang ini tadi terisi Cl, di sini CH3 ya. Oke. Jadi hasilnya adalah CH3, CH3Cl, CH3. Oke ya. Oke, yang ketiga tadi adalah polimerisasi ya. Oke, tadi yang ketiga adalah reaksi polimerisasi ya. Oke, yang ketiga tadi adalah polimerisasi ya. Polimerisasi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di kelas 12 ya. Jadi yang ketiga adalah polimerisasi. Yang ketiga reaksi polimerisasi. Jadi alkena salah satu polimerisasi. Salah pula nih. Polimerisasi, reaksi polimerisasi. Di sini alkena sebagai monomernya. Alkena sebagai monomer ya. Biasa ini digunakan untuk membuat monomer. Polimer. Polimer itu contohnya plastik ya. Salah satu contoh polimer. Contoh monomernya etena. Nih. Contoh monomer etena untuk membuat polimer polietena ya. Polietena ini salah satu contoh plastik ya. Nah, contohnya etena itu CH2 maka ini akan disambungkan dengan etena yang banyak ya, sehingga menjadi CH dengan rantai panjang ya. Panjang sekali dia, CH2 panjang ya, disambungkan. Ini sebentar ya, sini banyak ya, jumlahnya tidak terhitung lagi banyaknya. Nih CH2 dengan rantai yang sangat panjang ya. Banyak dia. Nah, ini tadi etena, yang ini adalah polimernya polietena. Oke ya. Kita lanjut untuk alkuna.
Nah, alkuna juga sama seperti tadi ya, ada pembakarannya juga. Oke, untuk alkuna reaksinya juga mirip dengan alkena ya, sama seperti tadi ada pembakaran. Ibu rasa sudah bisa kamu buat sendiri ya, pembakaran juga hasilnya. Kalau enggak karbon dioksida ini yang sempurna, dia karbon monoksida. Ini untuk yang tidak sempurna, sama ya. Nah, sekarang kita bahas untuk adisinya. Nah, jadi karena alkuna itu punya tiga ikatan rangkap. Ini rangkap 3 ya, punya ikatan rangkap 3. Jadi adisinya nanti berlangsung 2 kali ya. Oke, ini adisi duluan ya. Pembakarannya sama seperti alkena juga ya. Jadi sudah bisa sendiri kamu ya, biar tidak kepanjangan videonya ya. Nah, adisi rangkap 3 ya. Ini sama seperti alkena tadi. Sini ada H, saya kasih contohnya misalnya CH2 C2H2 ya. Etuna. Nah, etuna ya. Nih. Ini kalau diadisi dengan H2 misalnya. Ini tambah H2. Maka yang terjadi nih pertama sekali adalah satu dulu ikatan rangkapnya yang putus ya. Jadi ikatan rangkap 2 begini tambah H masuk H dengan H yang ini ya. Oke. Kemudian diadisi sekali lagi. Jadi kalau H2-nya hanya 1 mol untuk 1 mol gitu ya, maka dia hanya sampai ke alkena saja. Jadi kalau di sini tambah sekali lagi dengan 1 molekul H2, maka ini sekali lagi putus, jadi 2 kali adisi ya. Di sini jadi C, di sini tadi ada H yang pertama tadi. Ini tangan yang satu lagi ini putus ya. Saya kasih ini C, sini H, di sini H, di sini masuk H yang ini ke bawah. H, H. Nah, jadi yang pertama adalah etuna, alkuna diadisi sekali menjadi etena. Kemudian sekali lagi menjadi etana. Oke ya, saya kasih tambahan sedikit ya. Ada nama trivialnya. Etuna itu adalah asetilena. Etena itu nama trivialnya adalah etilena. Oke, sampai di sini Ibu harap kamu bisa paham penjelasan dari Ibu ya. Oke, sampai jumpa.